Dalam ruang interogasi itu, Iris Bella akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan suara bergetar, ia mengungkap bahwa Hardy Sabri bukan sekadar saksi, tapi dalang yang sengaja menjebak Ammar Zoni agar hukumannya diperberat dan dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi yang membuatku merinding, alasan Hardy melakukan semua ini ternyata. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku memejamkan mata sejenak sebelum memutar gagang pintu ruang pemeriksaan itu. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutku, tetapi bukan itu yang membuat tulang punggungku serasa ditarik ke belakang, melainkan tubuh seorang perempuan yang duduk sendirian di ujung meja. Kedua tangannya diremas erat seolah ia sedang menahan dunia yang hendak runtuh di atas kepalanya. Iris Bella. Wajahnya pucat, tetapi raut itu bukan raut perempuan yang lemah. Di balik ketakutannya, ada tatapan yang menyimpan sesuatu, sebuah luka yang sudah lama mengendap namun baru sekarang dipaksa muncul ke permukaan. Aku menarik kursi dan duduk perlahan, menjaga agar suara gesekan kaki kursi tidak menambah kecanggungan di antara kami. Terima kasih sudah datang, ucapku dengan nada selembut mungkin. Saya Kompol Ade Irawan. Saya yang akan memeriksa ibu hari ini. Ia mengangguk pelan, tapi rahangnya mengeras. Ada jeda panjang sebelum ia berusaha tersenyum, senyum yang tidak benar-benar muncul. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin semuanya selesai dengan benar. Kalimat itu melayang di udara, singkat namun penuh beban. Aku sudah bertahun-tahun memeriksa saksi, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Bukan sekadar takut. Bukan sekadar gugup. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dan sesuatu itu perlahan-lahan mendorong dirinya menuju jurang. Aku membuka berkas di depanku. Ibu sudah tahu untuk apa pemeriksaan ini. Iris menelan ludah. Tentang kejadian di lapas. Tentang Ammar. Suaranya bergetar. Itulah awal dari semuanya. Aku menarik napas panjang. Setumpuk berkas di depanku tidak berarti apa-apa tanpa kesaksian yang jujur. Dan dari informasi yang kami miliki, Iris Bella adalah satu-satunya orang yang berada di tengah pusaran, tapi tidak semua orang menyadari betapa besar perannya. Tidak sengaja, mungkin. Tidak sengaja dia ditarik ke dalam skenario yang lebih gelap dari apa yang publik bayangkan. Baik, Bu. Saya ingin Anda bercerita pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Kita mulai dari awal, dari apapun yang menurut Anda paling penting. Ia menunduk, bahunya sedikit bergetar. Awal dari semuanya, sepertinya dimulai sejak Hardy berubah. Nama itu membuat bola matanya bergetar halus. Aku memperhatikan dengan saksama. Reaksi emosional spontan adalah hal yang paling jujur. Tidak bisa direkayasa. Hardy Sabri, ulangku. Suami Anda. Suami saya, jawabnya lirih, seolah kata itu sudah kehilangan maknanya. Ia mulai berubah perlahan, tapi saya tidak sadar perubahan itu mengarah pada hal sebesar ini. Aku membiarkannya melanjutkan tanpa memotong. Saat itu saya mengira Hardy hanya sedang stres karena pekerjaan. Ia pulang lebih malam, sering menerima telepon yang tidak bisa ia jawab di depan saya. Tapi dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Kemudian ia mengangkat wajahnya, menatapku. Matanya memerah, tetapi ada tumpukan keberanian di baliknya. Pak, saya tidak menyangka apa yang dia lakukan akan menjerumuskan orang lain. Apalagi orang itu adalah ayah dari anak saya. Aku mengangguk. Itu yang ingin kami pastikan. Anda datang bukan untuk menyalahkan orang lain. Anda datang untuk menyampaikan apa yang Anda tahu. Itu sudah langkah yang sangat penting. Ia mengepalkan kedua tangan, seakan berusaha mencengkeram sisa keberanian yang ia punya. Saya tidak melindungi siapapun, Pak. Tidak Hardy, tidak orang lain. Saya hanya ingin anak saya tidak tumbuh dengan trauma lebih besar dari yang sudah ada. Ia menarik napas dalam, lalu mulai bercerita lebih terstruktur. Suaranya sedikit stabil. Keanehan pertama terjadi ketika Hardy menerima sebuah pesan. Saya tidak sengaja melihatnya karena ponselnya jatuh dari saku saat ia terburu-buru ke kamar mandi.
Saya hanya ingin mengembalikan. Tapi layarnya menyala. Ada pesan yang sangat tidak biasa. Iris memejamkan mata sejenak, seperti mengingat dengan detail. Pesannya berbunyi, sudah dipastikan masuk. Tinggal tunggu perintah. Aku mencondongkan tubuh. Dan Anda menanyakannya pada Haldi? Tidak, Pak, ia menggeleng. Saya merasa, saya hanya istri. Saya pikir saya tidak boleh ikut campur pekerjaan yang ia anggap penting. Saya hanya menyimpan itu di kepala. Sampai semuanya makin aneh. Ia menarik napas sedikit kasar. Haldi mulai sering bicara soal Ammar. Suaranya melemah ketika menyebut nama itu. Awalnya saya pikir hanya obrolan biasa, karena bagaimanapun, hubungan masa lalu saya dengan Ammar selalu jadi bahan sensitif. Aku tahu ia sedang menahan diri agar tidak menangis. Setiap helaan napasnya seperti sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Lalu, tanyaku lembut. Lalu saya curiga ketika Haldi menyebut Ammar sebagai batu sandungan. Ia berkata orang-orang selalu membandingkan kehidupan saya sekarang dengan masa lalu. Ia bilang, publik tidak pernah benar-benar melupakan apapun. Ia menatapku, meminta kepastian bahwa ia tidak salah bercerita. Waktu itu saya tidak mengerti maksudnya. Sampai suatu hari, ia menggigit bibir, menahan getaran. Saya mendengar Haldi berbicara dengan seseorang lewat telepon. Dia tidak sadar saya mendekat. Bicaranya keras, seperti sedang sangat marah. Ia menirukan suara suaminya, dengan nada yang lebih berat dan kasar. Kalau dia sudah masuk, kalian urus sisanya. Dia tidak boleh keluar lagi. Jangan beri ruang untuk dia bersih nama. Aku merasakan darahku tersentak turun ke dada. Itu bukan kalimat orang yang sekadar membicarakan masalah keluarga atau gosip publik. Itu kalimat seseorang yang sedang mengatur skenario. Siapa lawan bicaranya? Tanyaku hati-hati. Saya tidak tahu, Pak. Nomornya asing. Tapi Haldi terlihat sangat yakin, sangat berkuasa, seolah ia sudah lama bekerja sama dengan orang itu. Ia menunduk lagi. Sejak hari itu saya mulai takut. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak berani bertanya. Setiap kali saya mencoba membuka pembicaraan, ia akan marah. Ia bilang saya terlalu sensitif. Ia bilang saya cuma istri yang gampang terpengaruh komentar orang. Iris tersenyum pahit. Saya baru sadar, kata-katanya waktu itu bukan untuk menenangkan saya. Itu peringatan agar saya tidak ikut campur. Aku mencatat beberapa poin penting, namun mataku tidak lepas dari Iris. Kadang seorang saksi bercerita pelan-pelan, tapi justru bagian kecil seperti ini yang membuka pintu besar penyidikan. Ada satu lagi, ucap Iris, suaranya melemah, tanda ia memasuki bagian yang jauh lebih berat. Saya tidak ingin cerita ini keluar dari konteks. Tapi saya harus jujur. Silakan. Anda aman di sini. Ia menarik napas panjang, sangat panjang. Haldi pernah meminta saya untuk tampil seolah tidak peduli apapun yang menimpa Ammar. Bahkan ketika berita-berita buruk itu muncul, ia ingin saya diam. Ia ingin saya tidak membela siapapun. Ia mengusap wajahnya. Tapi saya tidak bisa. Bapak pasti mengerti. Ammar adalah ayah dari anak saya. Saya tidak mungkin membiarkan fitnah begitu besar menghancurkannya tanpa ia bisa membela diri. Aku mengangguk perlahan. Lalu apa yang terjadi? Wajah Iris menegang. Haldi berubah menjadi seseorang yang tidak saya kenal. Ia bilang Ammar pantas menerima semua itu. Ia bilang ada pihak yang harus dilindungi, dan Ammar adalah korban yang, ya, dipilih. Suaranya pecah. Pak, saya tidak tahu rencana itu sebesar apa. Saya tidak tahu kalau semua itu dibuat untuk menjatuhkan Ammar. Tapi ketika saya mulai menghubungkan semua kejadian, semuanya terasa seperti jebakan yang sudah lama disiapkan. Hening memenuhi ruangan. Bukan hening biasa. Hening yang penuh dengan kebenaran yang baru saja lahir, dan kebenaran itu menyakitkan bagi siapapun yang merasakannya. Aku bersandar ke kursi. Iris, keterangan Anda sangat penting. Tapi saya perlu bertanya dengan jujur. Apakah Anda yakin Haldi terlibat langsung dalam skenario ini? Atau ia hanya mengikuti perintah seseorang? Iris menatapku lama. Sangat lama.
Lalu ia menjawab dengan suara lirih, namun tegas. Saya tidak tahu siapa otak utamanya, Pak. Tapi saya tahu satu hal, Haldi bukan korban. Dia pemain. Aku menutup berkas pelan-pelan. Bab ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat garis besar dari skenario yang lebih kompleks daripada sekadar perselisihan rumah tangga atau konflik pribadi. Ada rantai panjang yang saling terhubung, dan Iris, tanpa ia sadari, telah menyentuh simpul pertama dari rantai itu. Dan aku, sebagai penyidik, tahu satu hal. Ini bukan lagi soal Ammar Zoni saja. Ini bukan lagi soal rumah tangga Iris dan Haldi. Ini adalah skema besar yang melibatkan orang-orang yang tidak pernah terlihat di depan kamera. Aku menatap Iris, yang kini terdiam dengan tatapan kosong ke meja. Terima kasih, ucapku. Kita baru mulai. Tapi Anda sudah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca. Pak, saya hanya ingin yang benar akhirnya menang. Aku tersenyum kecil. Kita kejar itu sama-sama. Dan begitulah bab pertama dimulai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tetapi dengan kejujuran pertama yang disampaikan seorang perempuan yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Ruang pemeriksaan pelan-pelan kembali hening setelah Iris menyeruput air mineral yang kuberikan. Tangannya sempat gemetar ketika memegang botol itu, namun ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku menatapnya cukup lama sebelum membuka halaman baru di buku catatanku. Bab pertama memberi pondasi, tapi bab kedua harus mulai merangkai benang merah, membentuk gambaran jelas bagaimana Haldi Sabri masuk ke lingkaran permainan yang jauh lebih gelap dari yang Iris bayangkan. Baik, Bu Iris, ucapku. Sekarang saya ingin menggali perjalanan rumah tangga Anda. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk memahami pola perubahan yang terjadi pada suami Anda. Iris mengangguk. Ia menyandarkan punggung, tapi aku bisa lihat ia sebenarnya menahan ketegangan di bahu. Saya mengerti, Pak. Dan, saya siap. Nada suaranya berbeda dari bab pertama. Lebih mantap, meski masih dibayangi rasa takut. Perempuan ini mungkin sudah lama kehilangan tempat untuk bercerita, dan kini ia duduk di depan seorang penyidik yang benar-benar ingin mendengar, bukan menghakimi. Aku mulai perlahan. Kapan Anda pertama kali merasakan perubahan signifikan pada Haldi? Iris menarik napas, lama. Sekitar beberapa bulan lalu. Saat itu hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Tidak sempurna, tapi tidak buruk. Namun Haldi mulai menjam. Ia sering keluar rumah tanpa memberi penjelasan jelas. Alasannya selalu pekerjaan. Saya percaya. Sampai suatu hari ia pulang dengan wajah berbeda. Berbeda bagaimana? Tanyaku. Seperti seseorang yang baru saja membuat keputusan besar. Wajahnya tegang, tapi matanya seperti menyimpan kemenangan. Ia menghela napas. Saya tidak pernah melihat tatapannya seperti itu sebelumnya. Aku mencatat setiap detailnya. Ada kejadian tertentu setelah itu? Tanyaku lagi. Ada. Iris menegakkan badan. Ia mulai bersikap seolah mengatur hidup saya. Ia mulai memantau siapa saja teman dekat saya, siapa yang menghubungi saya, apa yang saya unggah, apa yang saya baca. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia permasalahkan. Cemburu? Tidak, jawabnya cepat. Ini bukan kecemburuan. Ini seperti pengawasan. Aku menatapnya tajam. Kata itu, pengawasan, selalu punya arti dalam dunia penyidikan. Apakah Anda merasa dia sedang menutupi sesuatu? Awalnya saya tidak berani berpikir sejauh itu. Tapi makin lama, iya. Saya merasa ia menyembunyikan sesuatu yang besar. Iris mengatupkan bibirnya, menahan gemetar. Saya ingat satu kejadian, lanjutnya. Itu kejadian yang membuat saya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Haldi sedang mandi dan saya ingin memindahkan pakaian kotornya. Ponselnya ada di kasur dan tiba-tiba berdering. Saya tidak berniat membuka. Tapi ada notifikasi yang muncul. Dan saya melihat nama pengirimnya. Ia menunduk, suaranya nyaris berbisik. Nama itu tidak pernah saya dengar. Namun pesannya membuat saya menggigil. Aku mendorongnya pelan untuk melanjutkan. Apa pesannya? Ia mengangkat wajah,
matanya bergetar. Target sudah dapat tekanan tambahan. Pastikan saksi tidak bersuara. Ruangan terasa lebih dingin dalam sekejap. Bukan hanya Iris yang merasakannya. Aku pun merasakan sesuatu bergerak dalam kepalaku. Kata-kata itu bukan pesan untuk seseorang yang bekerja secara legal. Itu adalah tipe pesan yang hanya dikirim antar kelompok yang melakukan operasi gelap. Reaksi Anda saat itu, tanyaku, menjaga nada tetap stabil. Saya panik, Pak. Tapi saya tidak menunjukkan apa-apa. Saya letakkan lagi ponselnya, berpura-pura tidak melihat. Tapi hari itu saya berjanji akan memperhatikannya lebih dekat. Dan hasilnya? Iris menatap kosong. Hasilnya, saya semakin takut. Aku menyesap air mineral sedikit. Iris melanjutkan sebelum aku sempat bertanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya menemukan Haldi berbicara dengan seseorang di halaman belakang. Sore itu ia tampak gelisah, tapi tidak marah. Justru seperti sedang menerima instruksi. Aku mengerutkan dahi. Anda mendengar percakapannya? Sebagian. Iris menarik napas. Tapi kalimat yang saya dengar cukup membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Ia menelan ludah, lalu mengulang kalimat yang ia dengar waktu itu. Kita tidak perlu menunggu lama. Tekanan di lab. Ia berhenti, menutup mulutnya dengan tangan. Aku mencondongkan tubuh. Lanjutkan. Tekanan di tempat itu sudah berjalan. Tinggal tunggu satu langkah terakhir. Setelah itu dia tidak bisa kemana-mana. Aku menegakkan dada. Dia, Ammar? Iris mengangguk perlahan. Siapa yang bicara dengan Haldi? Tanyaku. Saya tidak tahu. Suaranya berat, tapi tidak saya kenal. Haldi menanggapi dengan sangat patuh. Ia tidak membantah. Ia tidak mengoreksi. Ia hanya menjawab, siap. Dari titik ini, gambaran mulai muncul. Haldi bukan orang yang mengambil keputusan. Haldi mengikuti seseorang. Dan bukan sembarang orang. Apa yang terjadi setelah itu? Pancingku. Haldi menjadi lebih tertutup. Ia mengunci semua perangkatnya. Ia bahkan mengubah kata sandi setiap beberapa hari. Ia mulai menghindari saya. Bahkan keintiman rumah tangga pun mulai hilang. Ia tersenyum getir. Saya tidak merasa seperti istri. Saya merasa seperti orang asing yang tinggal di rumahnya. Aku memberi waktu sejenak sebelum pertanyaan berikutnya. Apakah saat itu Anda sudah tahu tujuan mereka adalah menjebak Ammar? Iris menggeleng pelan. Tidak. Saya tidak mengira sejang itu. Saya hanya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi belum terpikir bahwa Ammar menjadi target dari permainan ini. Lalu kapan Anda menyadari semuanya terhubung? Pada pertanyaan itu, air mata akhirnya jatuh. Ketika saya melihat berita tentang insiden pertama di lapas. Suaranya pecah. Saat itu saya tahu ini bukan kebetulan. Semua potongan mulai menyatu. Aku merasakan sesak halus di dada. Perempuan ini menahan sesuatu yang ia seharusnya tidak pernah tanggung sendirian. Aku melirik jam di dinding. Sudah lebih dari 1 jam pemeriksaan berjalan, tetapi setiap menit terasa seperti membuka pintu baru yang mengarah pada lorong yang semakin gelap. Sekarang, saya ingin Anda jelaskan perubahan emosional Haldi terhadap Anda. Apakah ia pernah mengancam atau memberi tekanan? Iris terdiam sangat lama. Sampai akhirnya ia berkata, ada. Hanya satu kata, tetapi satu kata itu mengandung 1000 luka. Saya tidak ingin menyampaikannya, tapi demi kebenaran, saya harus. Aku menutup berkas dan fokus penuh ke dirinya. Silakan. Ia pernah berkata, kalau kamu ikut campur sedikit saja, yang kena bukan cuma dia. Tapi kamu juga. Aku langsung tegak. Dia mengancam Anda? Tidak secara langsung. Tapi saya tahu maksudnya. Iris memegang dada. Ia bukan bicara sebagai suami. Ia bicara sebagai seseorang yang sudah jadi bagian dari kelompok yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Perlahan, aku mulai memahami. Haldi berubah karena ia merasa memiliki kekuatan baru. Kekuatan itu membuatnya berani menekan siapapun, termasuk istrinya sendiri. Kekuatan itu bukan berasal dari dirinya. Ada yang mendukungnya.
Ada yang memegang tali kendali. Ada yang memastikan Haldi tetap patuh. Dan itu berarti, Iris selama ini tinggal bersama seorang suami yang bukan lagi dirinya yang dulu. Aku mencondongkan tubuh. Sekarang, saya ingin tahu tentang titik ketika Anda merasa Haldi bukan lagi orang yang sama. Anda bisa mulai dari situ. Iris memejamkan mata. Titik itu muncul ketika saya melihat ia membuang semua dokumentasi lama kami. Foto, surat, kenangan kecil. Ia menaruh semuanya di keranjang sampah, begitu saja. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Ia bilang masa lalu tidak penting. Ia bilang kita harus mulai lembaran baru. Tapi saya merasa, ia sedang menyingkirkan semua hal yang membuatnya terlihat manusia. Suara Iris melemah saat mengatakan itu. Dan aku tahu maksudnya. Manusia biasa tidak sanggup melakukan apapun pada seseorang tanpa alasan. Tapi manusia yang sudah percaya bahwa ia punya kekuatan di belakangnya, sanggup melakukan apa saja. Aku meletakkan penaku. Baik, Bu Iris. Dari cerita Anda, saya bisa melihat pola besar. Namun saya ingin mendengar satu hal lagi sebelum kita tutup sesi bab 2. Ia menatapku cemas. Apa itu? Apa momen pertama yang membuat Anda yakin bahwa Haldi terlibat dalam sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kebohongan rumah tangga? Iris mengusap air matanya. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, tetapi jelas. Momen ketika Haldi berkata. Ia berhenti, menggigit bibirnya. Kalau dia sampai keluar bersih, semua rencana akan hancur. Kamu tidak akan mengerti. Diam saja. Aku menahan napas. Dia bicara tentang Ammar? Iris menunduk. Iya, Pak. Haldi, takut jika Ammar bebas dari tuduhan, semua orang yang bekerja bersamanya akan terancam. Itu adalah pintu. Pintu pertama dari benang merah yang baru saja Iris buka. Dan pintu itu, mengarah ke kedalaman yang jauh lebih gelap. Aku menutup map pelan-pelan. Terima kasih, Bu. Apa yang Anda ceritakan hari ini sangat penting. Kita akan masuk lebih dalam pada sesi berikutnya. Iris mengangguk, wajahnya terlihat sedikit lega meski masih penuh luka. Saat ia bersiap meninggalkan kursi, aku tahu. Bab ini baru awal dari benang merah yang akan mengikat kegilaan lebih besar di bab-bab selanjutnya. Dan aku, Kompol Ade Irawan, baru mulai melihat bayangan dari skema yang selama ini berselimutkan kekuasaan. Hari itu matahari sudah turun ketika aku akhirnya pindah ke ruang kerjaku setelah sesi panjang dengan Iris Bella. Lampu neon di sudut ruangan memantulkan cahaya dingin ke permukaan meja, membuat berkas-berkas tampak seperti potongan puzzle yang menunggu disatukan. Aku bersandar, memijit pelipis, berusaha mengurai apa yang baru saja kudengar. Perubahan sikap suami, pesan misterius, ancaman terselubung, dan keterlibatan nama Ammar, semuanya membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Namun satu hal yang mengusik pikiranku adalah kalimat yang Iris ulang berkali-kali. Haldi mengikuti seseorang. Itu berarti ada figur lain. Ada kekuatan yang jauh lebih besar. Seseorang atau sekelompok orang yang menganggap Ammar ancaman. Aku membuka berkas pemeriksaan lain terkait insiden di lapas. Berkas itu bertebaran dengan potongan kesaksian, laporan medis, dan catatan staf keamanan. Tidak ada yang secara gamblang mengarah pada sabotase, namun ada satu hal yang selalu mencurigakan, semuanya terasa terlalu kebetulan. Terlalu rapi, terlalu sinkron. Tidak ada sistem penjara yang sempurna. Tapi tidak ada sistem seterbuka itu untuk kecelakaan berkali-kali. Aku memasukkan data ke dalam kepalaku, lalu memanggil seorang anggota tim bernama Rashid. Masuk sebentar, panggilku. Rashid membuka pintu dengan cepat. Ya, Komandan. Aku meletakkan map di depannya. Selama 2 minggu, catatan ini menunjukkan pola yang sama. Ada jadwal penjaga yang berubah mendadak, kamera yang mati, dan laporan medis yang tidak masuk akal. Rashid mengambil map itu. Saya lihat, ini seperti diatur, potongku. Ia menatapku bingung. Jadi Anda yakin, Pak? Saya belum yakin, jawabku dingin. Lalu aku menatapnya tajam. Tapi saya merasa kita sedang memegang ujung tali dari permainan yang jauh lebih besar. Setelah Rashid keluar,
Aku kembali menatap pintu ruang pemeriksaan. Rasanya baru beberapa menit lalu Iris keluar dengan langkah pelan dan mata yang masih basah. Perempuan itu sudah melewati lebih banyak luka daripada yang ia akui, dan pintu ruangan itu seperti masih membawa bayang-bayang kesedihannya. Aku menarik napas panjang. Masih banyak yang harus digali. Tak lama kemudian, Iris mengetuk pelan, takut, mungkin cemas jika ia menggangguku, tetapi juga seakan masih memegang sesuatu yang harus ia sampaikan. "Maaf, Pak, apakah saya boleh bicara sebentar lagi? Ada hal yang tiba-tiba saya ingat." Aku berdiri. "Tentu, masuk." Iris kembali duduk di kursi pemeriksaan. Namun kali ini ia tidak gemetar seperti sebelumnya. Matanya lebih fokus, meski lelah. "Ada yang belum saya ceritakan," ucapnya lirih. "Tentang seseorang yang pernah datang ke rumah kami." Aku langsung tersentak. "Siapa?" "Saya tidak tahu namanya. Tapi dia laki-laki berperawakan besar, kulit agak gelap, dan suaranya sangat berat. Ia datang sekitar 1 minggu sebelum insiden pertama di lapas. Haldi bilang ia teman lama, tapi cara mereka bicara, bukan seperti teman. Lebih seperti orang yang memberi perintah." Aku segera mencatat. "Ia mengatakan apa?" Iris mengusap tengkuknya, mencoba mengingat. Percakapannya tidak saya dengar jelas, tapi ada satu kata yang diucapkan pria itu dan membuat saya tidak bisa tidur. Ia menarik napas pelan, lalu memejamkan mata. Kata itu, penempatan. Ruangan seketika terasa lebih sempit. "Penempatan," ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. "Iya." Iris membuka mata. Saya tidak tahu maksudnya. Tapi pria itu menepuk bahu Haldi dan berkata, "Pastikan penempatannya sesuai rencana. Jangan sampai dia pindah sebelum waktunya." Aku langsung tegak. Mulutku kering. Penempatan. Kata itu hanya dipakai dalam konteks tahanan, aparat keamanan, atau operasi tertentu. "Apa reaksi Haldi?" tanyaku cepat. Ia mengangguk, "Pak." Hanya mengangguk. Tidak protes, tidak bertanya. Seolah ia sudah tahu maksudnya. Aku merasakan tengkuku menegang. Jika ada seseorang yang memberi instruksi langsung soal penempatan, itu berarti keputusan memindahkan Ammar ke tempat lain, bahkan mungkin memindahkannya ke kondisi lebih berat, bukan keputusan spontan. Itu adalah skenario yang disiapkan. Dan Haldi berada di dalamnya. Aku menutup map kecilku dan menatap Iris dengan lebih dalam. "Ada lagi yang Anda ingat tentang pria itu?" Iris menggigit bibir. "Ada satu hal yang membuat saya takut. Ketika saya lewat di dekat mereka, pria itu menatap saya. Tatapannya, seperti sedang mengukur sesuatu." Aku mengernyit. "Mengukur?" "Iya, Pak. Bukan tatapan orang biasa. Ia melihat saya seolah saya benda yang bisa dipindahkan sewaktu-waktu. Dan ia berkata pada Haldi, 'Pastikan keluargamu tidak menyulitkan rencana.' Perempuan terlalu mudah bersuara." Kalimat itu menghantamku. Dan Haldi hanya diam. Ia menunduk, "Pak." Seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Iris menelan ludah. Saat itu saya sadar. Haldi bukan memimpin. Ia dipimpin. Aku meremas pena hingga nyaris patah. Figur misterius ini bukan sekadar pengaruh kecil. Ia jelas memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang membuat Haldi patuh. Aku menyenderkan tubuh, merangkai pola baru. Seseorang mengatur penempatan Ammar. Seseorang memberi instruksi pada Haldi. Seseorang memastikan Iris diam. Seseorang yang tahu cara menjalankan skenario dari balik layar. "Bu," ucapku hati-hati. "Apakah Anda tahu? Haldi bekerja untuk siapa?" Iris menggeleng cepat. "Tidak. Ia tidak pernah menyebut nama. Dan saya tidak pernah bertanya karena saya takut jawabannya." "Tapi Anda tahu dia bukan bergerak sendirian?" "Iya, Pak. Saya sangat yakin." Aku membuka halaman baru di berkas dan menanyakan hal lain. "Haldi ada perubahan sikap saat Ammar diberitakan mengalami tekanan di lapas?" Iris menarik napas panjang. "Ada satu kejadian yang membuat saya yakin bahwa Haldi terlibat jauh lebih dalam." "Ceritakan." Saat berita pertama keluar, Haldi tidak terlihat kaget.
Justru ia tersenyum kecil, seperti puas. Ia bahkan berkata, "Kita lihat sampai mana dia bertahan." Jantungku terasa naik turun. "Itu kata suami Anda?" "Ya, Pak." Air mata jatuh lagi. Saat itu saya ingin menamparnya, tapi saya tidak sanggup. Saya hanya bisa berdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku menutup mata sejenak. Ini bukan lagi persoalan suami istri. Ini bukan lagi persoalan cemburu, dendam, atau sakit hati masa lalu. Ini adalah operasi terstruktur. Haldi bukan pencetus. Haldi mengikuti. Dan figur pemberi instruksi itu adalah kunci. Aku membuka suara setelah beberapa detik hening. "Bu Iris," kataku lembut. "Apakah Anda tahu alasan Haldi membenci Ammar? Apakah itu sekadar masalah pribadi?" Iris menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Haldi tidak benci Ammar karena masa lalu saya. Ia benci karena ia merasa dipaksa membenci." Aku mengerutkan dahi. "Maksud Anda?" Iris menjawab dengan suara bergetar. "Haldi pernah berkata, 'Aku tidak akan ribut dengan dia kalau bukan karena hubunganmu dengan dia membuatku terlihat lemah di depan mereka.'" Aku menegang. "Mereka?" ulangku. "Iya." Iris menatapku dengan mata merah. "Ada sekelompok orang yang membuat Haldi merasa harus menjatuhkan Ammar agar ia dianggap kuat. Agar ia dianggap pantas berada di lingkaran mereka." Aku merasa suhu tubuhku naik perlahan. Orang-orang seperti itu tidak bekerja dengan motif pribadi. Orang-orang seperti itu bekerja untuk tujuan besar. Tujuan yang butuh pengorbanan. Dalam hal ini, Ammar menjadi pengorbanannya. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. "Bu Iris," ucapku lembut. "Satu pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini." Ia mengangguk pelan. "Menurut Anda, apakah Haldi benar-benar menyesal dengan apa yang terjadi?" Iris menunduk lama. Sangat lama. Lalu ia menjawab, "Pak, saya tidak tahu apakah ia menyesal. Tapi saya yakin, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan orang-orang di belakangnya tidak akan membiarkan ia kembali menjadi orang biasa." Aku terdiam. Jawaban itu lebih gelap daripada apapun yang ia sampaikan sebelumnya. Saat Iris keluar ruangan, aku menahan diri untuk tidak berdiri mengikuti langkahnya. Perempuan itu pergi dengan langkah perlahan, setiap langkah seperti membawa beban yang tidak seharusnya ditanggung satu manusia. Ketika pintu tertutup, aku memejamkan mata. Suara-suara berputar di kepalaku, penempatan, tekanan. Tidak boleh keluar bersih. Jangan sampai bicara. Perempuan terlalu mudah bersuara. Dia pemain, bukan korban. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Di balik nama Haldi Sabri, ada seseorang. Seseorang dengan kekuasaan besar. Seseorang yang berani menyentuh lembaga sekuat lapas. Seseorang yang menganggap hidup orang lain bisa diatur seperti bidak catur. Dan aku tahu, jika aku ingin membuka kebenaran ini, aku harus siap menghadapi bayangan yang jauh lebih gelap dari nama Haldi. Aku tak pernah benar-benar percaya pada air mata seorang saksi. Selama puluhan tahun menjadi penyidik, aku melihat terlalu banyak tangisan yang hanya menjadi kedok, strategi untuk mengaburkan fakta, atau sekadar usaha meloloskan diri dari tekanan mental. Namun hari itu, air mata Iris Bella berbeda. Ia duduk di hadapanku dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya meremas ujung syal yang sejak awal pemeriksaan tidak pernah lepas dari genggamannya. Meski ia berusaha menahan suara, getaran kecil di dagunya tak bisa berbohong. Itu bukan tangisan yang dibuat-buat. Itu tangisan seseorang yang benar-benar terjepit. Aku mematikan tape recorder sejenak dan menghela napas pelan. "Bu Iris," ujarku dengan nada lebih lembut, "saya sudah membaca transkrip percakapan sebelumnya. Tapi sekarang saya ingin mendengar versi yang paling jujur. Bukan dari seorang publik figur, melainkan dari seorang manusia yang sedang berada dalam tekanan." Iris mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang begitu nyata dalam matanya. "Ada hal yang ingin ibu katakan?" Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan sesak yang seolah naik dari dada. Suasana ruang interogasi menjadi sangat hening hingga aku bisa mendengar detik jam berdetak di dinding. Saat akhirnya ia berbicara,
suaranya pecah. Aku tidak tahu semua rencana itu awalnya, Pak. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mendekatkan tubuh, mencondongkan sedikit, memberi tanda bahwa aku siap mendengar apapun yang akan ia ungkap. Dan saat itulah, titik balik dari seluruh pemeriksaan mulai terasa. Rencana itu muncul tiba-tiba, dan aku tidak siap. Iris menarik napas gemetar. Awalnya, Haldi hanya bilang kalau dia ingin membantu seseorang keluar dari masalah. Aku pikir itu urusan bisnis, atau masalah orang yang ia kenal. Aku sama sekali tidak menyangka, ternyata yang ia maksud adalah Ammar. Nada suaranya pecah ketika menyebut nama itu. Pak Ade, aku tahu Bapak pasti bertanya-tanya, kenapa aku tidak sadar sejak awal? Kenapa aku tidak curiga? Tapi, demi Tuhan, aku tidak pernah membayangkan Haldi bisa sejam itu. Tiba-tiba ia menunduk sambil memeluk dirinya sendiri, seperti mencoba melindungi hati yang sudah terlalu rapuh. Saat aku tahu rencana itu, semuanya sudah terlambat. Aku mengetuk meja perlahan. Ibu tahu rencana apa tepatnya? Iris menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang kembali menyeruak. Menjebak Ammar, memperberat hukumannya, membuat dia dikirim jauh dari Jakarta. Ia menatapku dengan mata yang merah dan basah. Ke lapas Nusa Kambangan. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, sok dengan sendiri betapa berat kalimat itu terdengar. Dan jujur, aku juga merasakan ada sesuatu yang sangat jahat dari plot itu. Mengirim seseorang ke Nusa Kambangan bukan sekadar hukuman. Itu penghilangan pelan-pelan. Aku mengambil catatan. Jadi ibu mengetahui rencana itu sebelum atau sesudah dilakukan? Sesudah, Pak, suara Iris makin lirih. Aku cuma dapat potongan percakapan Haldi dengan orangnya, aku tidak sadar kalau itu tentang Ammar. Baru setelah media heboh, setelah banyak pihak menghubungi aku, baru aku benar-benar mengerti. Mengerti bahwa suami ibu ikut berperan. Ia mengangguk sambil mengusap air matanya. Pak Ade, aku bukan malaikat. Aku bukan perempuan sempurna. Aku tidak bisa bilang aku selalu benar. Tapi satu hal yang aku tahu, Ammar adalah ayah dari anakku. Dan apapun yang terjadi di masa lalu, dia tetap bagian dari darah dagingku, bagian dari anakku. Suaranya bergetar seolah keluar dari dasar luka yang selama ini ia kubur. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang, apalagi suamiku sendiri, menjatuhkan ayah kandung anakku? Bagaimana aku bisa membiarkan anakku menderita karena perbuatan orang lain? Aku menatap Iris lama. Ada kejujuran yang menusuk dari setiap kata yang ia ucapkan. Saat aku tahu Ammar bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan, ia menghentikan kalimatnya, menahan isap. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa bersalah. Aku merasa ikut menyakiti orang yang pernah aku cintai. Orang yang memberi aku anak. Ia meremas dadanya di sisi kiri, tepat di tempat hati biasanya berteriak paling keras. Pak, saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan nama saya. Saya datang karena saya tidak mau anak saya tumbuh, dengan beban bahwa ibunya membiarkan ayahnya dihancurkan. Aku merasakan ruangan ini seperti mengecil. Suara Iris berubah menjadi suara seorang ibu, bukan seorang artis. Dan sebagai seorang penyidik yang sudah terlalu lama melihat kebusukan manusia, aku bisa membedakan mana kebohongan, dan mana jeritan hati. Aku mulai menduga, Iris Bella adalah kunci. Kunci untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar fitnah. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menatapnya tanpa berkedip. Bu Iris, saya akan tanya satu hal. Hanya satu. Dan jawabannya akan menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya. Ia menghapus air mata, mencoba menata diri. Apa pertanyaannya, Pak? Aku mencondongkan tubuh. Apakah Haldi Sabri bertindak sendiri? Atau ada tokoh besar lain yang turut terlibat? Jantungnya seketika seperti berhenti berdetak sesaat. Ia menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Sorot matanya berubah berkali-kali. Seolah ada rahasia yang jauh lebih besar dari dugaanku. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, aku tidak tahu semua nama, tapi Haldi bukan satu-satunya. Ada seseorang yang sangat berpengaruh,
seseorang yang bisa menggerakkan banyak hal tanpa tersentuh. Aku membeku. Siapa? Iris menatapku, dengan ketakutan yang belum pernah aku lihat darinya sebelumnya. Dan ia berbisik pelan. Pak, aku takut menyebut namanya. Di saat itu, aku sadar. Pemeriksaan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Ada jarak sunyi ketika Iris Bella mengucapkan kalimat itu. Sunyi yang tidak biasa. Sunyi yang membuat suhu ruangan interogasi terasa lebih dingin dari biasanya. Aku takut menyebut namanya, Pak. Ketika kalimat itu jatuh dari bibirnya, tubuhnya gemetar seolah ada bayangan besar berdiri tepat di belakangnya. Aku sudah menghadapi banyak saksi yang takut, banyak tersangka yang merasa tertindas, tetapi rasa takut seperti yang kulihat malam itu berbeda. Bukan sekadar takut pada konsekuensi, bukan takut pada skandal publik. Ini, ketakutan terhadap seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menghilangkan siapapun tanpa jejak. Aku menatapnya lama. Iris memalingkan wajah, matanya berkedip cepat, seperti ia sedang berperang melawan ingatan yang enggan keluar ke permukaan. Tenang, kataku perlahan. Saya di sini bukan untuk menekan ibu. Tapi saya perlu tahu dengan siapa kita berhadapan. Iris menarik napas, namun napas itu terdengar patah. Pak Ade, orang itu bukan orang yang bisa disentuh. Bahkan menyebut namanya saja bisa membuat hidup seseorang berubah. Aku mengendapkan kata-katanya dalam pikiranku. Aku tidak tergesa. Aku tahu, untuk membuka mulut saksi seperti ini, butuh kesabaran yang lebih lembut daripada sebuah ancaman. Aku menggeser segelas air ke arahnya. Minum dulu. Ia menatap gelas itu seolah takut memegangnya. Baru kemudian ia meraih dan meneguk sedikit. Suaranya kembali lirih ketika ia berkata, "Saya tidak ingin terlibat lebih jauh dari ini. Tapi saya juga tidak bisa terus diam." Lalu, aku memancingnya pelan. Iris mengusap wajahnya, lalu bersuara. Yang saya tahu, Haldi tidak bertindak sendiri. Ada seseorang yang memintanya, seseorang yang ingin Ammar hancur bukan hanya secara hukum, tapi secara total. Aku mengerutkan dahi. Meminta? Atau memerintah? Iris menatapku. Lama. Dan jawabannya membuat bulu kuduku berdiri. Memerintah. Aku bersandar ke belakang. Itu artinya Haldi tidak punya kuasa apa-apa. Ia hanya pion. Pion dalam permainan yang jauh lebih besar, lebih gelap, lebih terencana. Tolong jelaskan apa yang ibu ketahui, kataku perlahan. Iris menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Saya tidak pernah bertemu orang itu. Tidak pernah bicara langsung. Tapi, beberapa kali saya mendengar Haldi berbicara dengan seseorang lewat telepon. Percakapannya selalu formal. Nada suaranya berubah. Kaku. Taat. Seolah sedang berbicara dengan orang yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Aku mencatat. Percakapannya tentang apa? Awalnya hanya hal kecil. Tapi makin lama, suara itu selalu menyinggung Ammar. Tentang memindahkan dia jauh. Tentang membuat proses hukumnya tidak bisa dipulihkan. Tentang menjadikannya contoh. Contoh, aku mengulang. Iris menelan ludah. Contoh untuk siapa saja yang melawan jaringan orang itu. Aku menutup buku catatan. Perlahan. Karena untuk pertama kalinya sejak pemeriksaan dimulai, aku merasakan bahaya yang sangat nyata. Apakah Haldi pernah menyebut nama orang itu? Tanyaku hati-hati. Iris menggeleng cepat. Tidak. Tidak pernah. Tidak berani. Tapi, ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku pernah melihat sesuatu. Aku mencondongkan tubuh. Apa? Iris memejamkan mata, mengingat dengan sangat jelas. Ada satu malam, Haldi pulang dalam keadaan gelisah. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ia terlihat seperti baru saja keluar dari tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Aku membiarkannya melanjutkan. Ketika ia masuk kamar, ia menjatuhkan ponselnya. Layarnya menyala. Ada satu nama di riwayat panggilan. Nama itu hanya satu kata. Iris membuka mata. Matanya menatapku tanpa berkedip. Nama itu bukan nama lengkap. Hanya nama panggilan. Tapi aku tahu,
Itu bukan orang biasa. Aku menahan napas. Nama apa? Iris memegang dadanya. Nama itu, bos. Aku terdiam. Hanya sebuah nama singkat. Hanya satu kata. Tapi efeknya mencengkeram sesuatu di dalam pikiranku. Bos. Bukan nama umum. Bukan nama kontak yang normal. Bukan nama teman. Bos adalah sebutan yang hanya digunakan bawahan kepada orang yang jauh lebih berkuasa. Orang yang memegang kendali. Orang yang mengatur langkah banyak orang lain tanpa turun tangan langsung. Iris melanjutkan dengan nada takut. Setelah malam itu, Haldi semakin sering keluar malam. Ia pulang tanpa suara. Ia menolak menjawab pertanyaanku. Ia hanya bilang, "Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu." Ia menggenggam syalnya erat. Dan ketika berita tentang Ammar meledak, Haldi terlihat lega. Seperti seseorang yang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bos itu. Iris menghentikan ceritanya, menatapku dengan sorot luka. "Pak, saya tidak tahu apa motif orang itu. Saya tidak tahu kenapa Ammar yang dipilih. Tapi yang jelas, Haldi tidak mungkin melakukan semua itu sendirian." Aku merasakan tekanan di dadaku. Pemeriksaan ini berubah menjadi babak baru. Isu ini bukan lagi tentang rumah tangga. Bukan soal persaingan pribadi. Ini sudah menyentuh wilayah kekuasaan bayangan yang mampu mengatur banyak hal di balik layar. Aku meremas pulpen. "Bu Iris," kataku tegas. "Mulai sekarang, Ibu berada dalam area yang sensitif. Apapun yang Ibu katakan harus Ibu sadari konsekuensinya." Iris gemetar. "Pak, kalau saya bicara semua, apakah saya bisa melindungi anak saya?" Pertanyaan itu merobek hatiku. Sekejap, aku melihat seorang ibu yang tidak lagi memikirkan dirinya. Ia hanya ingin melindungi anak yang bahkan belum mengerti dunia ini. Aku menarik napas panjang. Saya tidak bisa menjanjikan dunia akan langsung berubah, tapi satu hal, selama pemeriksaan berada di tangan saya, keselamatan ibu dan anak ibu akan menjadi prioritas. Iris terisak kecil. Aku bersandar, mematikan recorder. Sekarang, saya ingin mendengar semuanya. Mulai dari momen pertama Haldi berubah, sampai momen ketika ibu sadar Ammar sedang dijebak. Iris mengangguk pelan. Nadanya masih bergetar, tapi sorot matanya mulai lebih berani. "Aku akan ceritakan semuanya, Pak. Semua, sampai tidak ada yang tersisa." Aku menyalakan kembali alat perekam. Bunyi kliknya menggema pelan, seolah menjadi tanda bahwa kami akan memasuki bagian paling berbahaya dari pemeriksaan. "Baik, Bu Iris," ujarku seraya memandangnya serius. "Kita mulai dari awal perubahan Haldi." Iris mengangguk. Wajahnya masih terlihat pucat, namun tatapannya stabil. Ia sudah siap menyelam kembali ke dalam ingatan yang selama ini ia kubur. "Semua berubah sejak Haldi menerima sebuah undangan makan malam," ujarnya pelan. "Undangan yang datangnya bukan dari orang sembarangan." Aku merapikan posisi duduk. "Undangan dari siapa?" Iris menggeleng kecil. "Aku tidak tahu nama lengkapnya. Undangan itu hanya bertuliskan, 'Kami ingin berbicara. Datanglah sendiri.' Dan yang membuatku semakin takut, undangan itu tidak dikirim lewat pos atau kurir." Ia menelan ludah. "Undangan itu diletakkan di pintu rumah kami tanpa ada suara, tanpa ada orang." Aku merasakan firasat buruk. "Surat fisik? Tertutup rapat?" "Iya, Pak, amplop tebal warna gelap." Nada suaranya merendah. Haldi langsung berubah setelah membaca isi surat itu. Tatapannya, seperti seseorang yang baru saja mendapat ancaman atau perintah. Aku mengetuk meja pelan. "Apa yang terjadi setelah ia menerima surat itu?" Iris memejamkan mata, mengumpulkan ingatan. Malam itu, ia pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Pulangnya larut malam. Sangat berbeda dari biasanya. Dan sejak malam itu, Haldi menjadi pendiam. Sikapnya berubah seperti orang yang sedang menanggung beban besar atau mengikuti perintah, potongku. Iris menatapku, tak membantah. "Benar, Pak." Dia seperti bawahan yang takut membangkang. Aku menggeser tubuh ke depan. "Apakah Ibu tahu di mana pertemuan itu berlangsung?"
Ia menggeleng. Haldi tidak pernah mau menjawab. Tapi aku pernah melihat slip parkir hotel tertentu di jaketnya. Aku mencatat cepat. Apa nama hotel tersebut? Iris ragu sejenak sebelum menyebutkan. Sebuah hotel mewah di kawasan pusat kota. Haldi tidak pernah masuk tempat seperti itu sebelumnya. Aku terdiam beberapa detik. Hotel itu bukan sembarang tempat. Hanya orang dengan kekuasaan tingkat tinggi yang sering menggunakan area privatnya untuk pertemuan rahasia. Lanjut, ujarku. Iris menautkan jemarinya, menandakan kecemasannya semakin dalam. Setelah pertemuan itu, Haldi mulai berubah lebih drastis. Ia mulai sering menerima telepon. Kadang malam hari, kadang saat sedang bermain dengan anak. Ia menunduk, matanya memerah. Setiap kali telepon itu masuk, ia selalu pergi ke ruangan lain. Matanya memandangku seolah aku tidak boleh mendengar satu kata pun. Napas Iris tercekat. Ada satu kali, aku tidak sengaja mendengar percakapan Haldi. Hanya sepenggal kalimat, tapi kalimat itu tidak pernah hilang dari kepalaku. Aku mencondongkan tubuh. Apa kalimatnya? Iris menutup mulutnya beberapa saat sebelum akhirnya berbisik. Saya mengerti, yang penting dia tidak akan bisa bangkit lagi. Ruangan mendadak terasa sesak. Iris menggigit bibir bawahnya. Aku tidak tahu siapa dia waktu itu. Tapi setelah Ammar masuk pemberitaan besar, aku sadar, kalimat itu bukan tentang orang lain. Aku menghela napas panjang. Potongan-potongan puzzle mulai terlihat bentuknya. Dan gambar yang muncul, bukan gambar yang menyenangkan. Tidak lama setelah itu, Iris melanjutkan. Haldi juga mulai sering bertemu seseorang yang ia sebut sebagai pemegang kendali. Aku mengangkat kepala. Pemegang kendali. Iris mengangguk. Ya, tapi ia tidak pernah menyebut nama. Ia hanya mengatakan, aku harus ketemu pemegang kendali, jangan tanya apapun. Begitu terus. Suara Iris menurun. Dan setiap pulang dari pertemuan itu, Haldi selalu membawa kecemasan yang semakin berat. Ia juga mulai meminum obat tidur karena katanya kepalanya selalu penuh. Aku diam. Merasakan sesuatu yang lebih gelap dari perkiraanku. Di antara semua perubahan itu, apakah Haldi pernah menunjukkan sesuatu yang membuktikan ia diberi tugas tertentu? Tanyaku. Iris mengusap lengan, seperti menggigil. Ada, Pak. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah catatan lusuh. Catatan itu sudah terlipat berkali-kali, seperti sesuatu yang ia simpan dengan rasa takut sekaligus terpaksa. Apa ini? Tanyaku. Iris meletakkannya di meja dengan hati-hati, seolah catatan itu bisa meledak kapan saja. Itu, kertas yang aku temukan di meja kerja Haldi. Catatan kecil berisi pesan yang membuat aku sadar. Ammar sedang dijebak. Aku membuka lipatan kertas perlahan. Tulisannya hanya beberapa baris. Namun cukup untuk membekukan darah siapapun. Dokumen untuk pemindahan sudah siap. Pastikan semua bukti mengarah ke target. Jika berhasil, kita lanjut tahap kedua. Aku mengangkat alis. Ini tulisan tangan siapa? Haldi, jawab Iris lirih. Dan aku tidak tahu apa yang dimaksud, tahap kedua, tapi aku takut, Pak. Aku menatapnya. Temuan ini seharusnya langsung ibu serahkan sejak awal. Iris menunduk dalam. Saya takut, Pak. Saya takut jika saya bicara, Haldi akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dan saya takut anak saya akan menjadi korban. Nada suaranya pecah lagi. Aku tidak mau anakku tumbuh tanpa ayah, tapi aku juga tidak mau dia tumbuh membawa trauma akibat kejahatan orang dewasa. Aku merasakan ada luka yang lebih dalam di balik kata-katanya. Bu Iris, ucapku lembut, Anda berada dalam posisi sulit. Tapi yang Anda lakukan sekarang, menyelamatkan banyak orang, termasuk diri Anda sendiri. Ia mengangguk perlahan. Pak Ade. Ia menatapku dengan mata yang basah. Aku masih belum tahu siapa sebenarnya, bos, itu, tapi aku tahu satu hal. Aku menunggu. Iris menelan ludah, lalu berkata, orang itu adalah seseorang yang punya kuasa menggerakkan sistem penegak hukum dari jarak jauh. Ia bisa membuat seseorang bebas, atau hancur, hanya dengan satu telepon.
Aku membeku. Dari mana ibu tahu? Iris menggenggam syalnya erat. Karena Haldi pernah berkata, kita ini hanya pion. Dia yang pegang semua, bahkan polisi pun tidak berani macam-macam. Detik itu juga aku tahu, apapun yang menjerat Ammar, bukan hanya rekayasa rumah tangga. Ini telah masuk ke wilayah mafia kekuasaan. Dan Haldi hanya menjadi alat. Iris hanya menjadi korban sampingannya. Ammar menjadi target penghancuran. Aku mematikan rekaman. Diam beberapa saat. Lalu berkata, Bu Iris, saya perlu Anda menjawab satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Iris mengangkat wajahnya yang penuh kecemasan. Pertanyaan apa, Pak? Aku menatapnya tajam. Apakah Haldi pernah menyebut bahwa ada orang dalam kepolisian yang ikut membantu rencana ini? Wajah Iris seketika memucat. Tubuhnya kaku. Dan jawaban yang keluar dari bibirnya adalah pemicu dari ledakan konflik yang akan menghancurkan banyak pihak. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, iya, Pak, ada. Dan saya tahu siapa orang itu. Di detik itu, nadi penyelidikan berubah arah. Pusat konflik akhirnya muncul. Dan semuanya baru akan benar-benar pecah. Ruangan interogasi terasa seperti menyempit ketika Iris Bella mengucapkan kalimat itu. Iya, Pak, ada orang kepolisian yang terlibat. Dan saya tahu siapa orang itu. Napasnya menurun cepat. Tangannya gemetar seperti orang kedinginan, padahal ruangan ber-AC itu suhunya stabil. Aku tidak langsung menekan. Aku tahu batas mental seorang saksi. Jika aku memaksanya sekarang, ia bisa runtuh. Dan informasi krusial itu justru tertutup oleh trauma. Aku menunduk pelan, mencoba memberikan ruang aman. Ibu tidak perlu terburu-buru. Ambil napas dulu. Iris memejamkan mata, menarik napas panjang, meski tetap bergetar. Pak Ade, kalau saya menyebut namanya, apa Bapak bisa memastikan saya tidak hilang? Pertanyaan itu membuat jantungku mengeras. Tidak ada saksi yang hilang selama berada di bawah perlindungan saya, jawabku tegas. Mungkin jawabanku terdengar terlalu ideal, tapi aku perlu membuatnya percaya bahwa aku adalah pagar terakhir yang ia punya. Iris membuka mata, menatapku dalam-dalam. Ada ketakutan, tapi juga keberanian yang perlahan naik ke permukaan. Baik, Pak. Ia menelan ludah. Saya siap bicara. Aku menekan tombol rekam kembali. Sebutkan dari awal, tanpa meninggalkan satu detail pun. Orang itu, awalnya hanya teman bisnis Haldi. Iris mulai berbicara perlahan, seperti seseorang yang berjalan di lantai tipis yang bisa pecah kapan saja. Aku tahu Haldi punya beberapa kenalan di kepolisian. Tapi ada satu orang yang berbeda. Setiap kali nama orang itu muncul, Haldi selalu menunduk. Seperti sedang menyebut nama yang tidak boleh disentuh. Aku mencatat cepat. Siapa orang itu? Iris menggigit bibirnya. Saya tahu panggilannya saja. Aku menajamkan telinga. Panggilannya, kepala. Karena menurut Haldi, dialah otak dari semua pergerakan. Aku berhenti menulis. Kepala, ulangku. Iya. Iris mengangguk. Orang itu tidak pernah muncul. Tidak pernah datang langsung. Tapi pengaruhnya sangat kuat. Haldi bilang, kalau kepala sudah bicara, tidak ada polisi yang berani melawan. Aku menatapnya lebih serius. Apakah Haldi pernah menyebut pangkat atau posisinya? Iris terdiam lama. Jari-jarinya meremas syal di dadanya. Ada satu kali, Haldi pulang dengan wajah ketakutan. Dan tanpa sadar dia ngomong sambil marah-marah sendiri. Apa yang dia katakan? Iris mengatur napas. Dia bilang, aku bukan orang bodoh. Tapi bagaimana aku bisa menolak perintah seorang petinggi? Dadaku terasa diremas. Kata, petinggi, jarang keluar dari mulut orang biasa. Kata itu bukan sekadar pangkat. Itu status. Dan hanya sedikit orang di institusi ini yang bisa membuat bawahan gentar hanya dengan sebuah perintah. Aku bertanya pelan. Apakah ia pernah menyebut hal spesifik tentang petinggi itu? Iris mengangguk lemah. Aku ingat satu hal. Haldi bilang orang itu sangat dekat dengan jaringan lama.
jaringan yang dulu sering disebut tidak tersentuh. Aku menghela napas panjang. Aku tahu persis jaringan apa yang dimaksud. Jaringan yang tidak lagi aktif secara formal, tetapi masih memiliki simpul tersembunyi di beberapa wilayah. Jaringan yang dulu pernah aku selidiki, dan gagal kubongkar karena bukti selalu menghilang setiap kali mendekati puncak. Jaringan yang bekerja seperti bayangan. Ada tapi tak terlihat. Berbahaya tapi tak tersentuh. Aku merasakan detak jantungku pelan meningkat. Bu Iris, ibu bilang tadi tahu siapa orang itu. Apa benar ibu tahu? Iris mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ketakutan itu kembali menyerang tubuhnya seperti hawa dingin yang merayap ke tulang. Saya tahu, dari satu hal yang tidak sengaja saya lihat. Apa itu? Iris menarik napas dalam-dalam. Suatu malam, Haldi tertidur di sofa. Ponselnya jatuh dari tangan. Layarnya menyala, dan sebuah pesan masuk. Ia memejamkan mata, seperti memutar kembali adegan itu dengan detail yang tidak ingin ia ingat. Dalam pesan itu, ada nama pengirim. Nama itu bukan nama panggilan. Nama itu, pangkat. Aku mencondongkan tubuh. Punggungku tegang. Iris membuka mata perlahan. Ia berbisik. Nama itu, berawalan huruf yang sama dengan jabatan tertinggi di wilayah hukum. Aku menahan napas. Huruf apa? Tanyaku pelan. Iris membuka mulut, namun tiba-tiba pintu ruang interogasi diketuk keras. Aku langsung menoleh. Ketukan itu tidak biasa. Terlalu kuat. Terlalu mendadak. Terlalu mirip tanda peringatan. Aku berdiri perlahan. Tanganku meraih gagang pintu. Kubuka sedikit celah, dan seorang petugas staf muda berdiri dengan wajah pucat. Pak Ade, bisiknya ketakutan. Ada 2 orang, ingin menemui Bapak. Mereka tidak mau sebut nama. Tapi mereka bilang, kami dari pusat. Ini penting. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkuk. Pusat, ulangku. Staf itu mengangguk cepat. Dan mereka bilang, pemeriksaan dengan saksi Iris Bella harus dihentikan sekarang. Iris langsung menegakkan tubuh. Tubuhnya bergetar. Ia memandangku dengan mata yang membesar penuh ketakutan. Pak, itu mereka, itu orang yang saya maksud. Aku menutup pintu perlahan. Mencoba tetap tenang. Namun darahku mendesir kencang. Bu Iris, ujarku serius, mulai sekarang, jangan keluar dari ruangan ini sampai saya kembali. Iris memegang lengan bajuku, suaranya pecah. Pak, kalau itu benar orang yang sama, saya tidak aman. Aku memegang tangannya sejenak. Selama saya di sini, tidak ada yang menyentuh Anda. Aku melangkah menuju pintu, dadaku terasa berat. Pertemuan dengan orang tak dikenal itu bisa berbahaya. Mereka bisa saja hanya ingin mengintimidasi. Atau lebih buruk, menutup kasus ini selamanya. Sebelum aku keluar, Iris bersuara lirih namun jelas. Pak Ade, saya belum sebut huruf pangkatnya. Aku berhenti. Tidak menoleh. Hanya mendengar. Ia berkata pelan sekali, seolah takut tembok pun bisa mendengar. Huruf itu adalah huruf paling atas. Aku menutup mata sesaat. Karena itu artinya, pihak yang terlibat, paling tidak seseorang yang duduk di kursi kekuasaan tertinggi di wilayah hukum. Konflik akhirnya benar-benar pecah. Dan aku resmi masuk ke medan yang bisa merenggut karir, bahkan nyawaku. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka pintu. Karena perang ini telah resmi dimulai. Ruang pemeriksaan malam itu terasa lebih sesak daripada biasanya. Bukan karena jumlah orang, melainkan karena beratnya informasi yang baru saja keluar dari mulut Iris Bella. Aku menatapnya cukup lama, membiarkan ketenangan sejenak mengalir sebelum melanjutkan. Nafasnya tampak berat, seolah setiap kata yang ia ucapkan sebelumnya telah menguras seluruh isi dadanya. Aku menyadari sesuatu, titik balik penyidikan ini sudah di depan mata. Namun seperti biasa, di tengah keseriusan, selalu ada arus baru yang masuk. Tepat ketika aku hendak membuka rekaman untuk memastikan pernyataan terakhirnya, pintu diketuk 2 kali. Cepat, tegas, dan gelisah. Aku mengangkat wajah. Masuk. Seorang anggota berpangkat brigadir melangkah masuk, tubuhnya tampak tegang.
Izin, Komandan. Ada perkembangan dari lapangan. Tangannya menyerahkan selembar laporan hasil penyadapan internal yang sejak beberapa hari lalu kami lakukan diam-diam, termasuk komunikasi antara Haldi dan beberapa oknum di lapas. Aku memberi isyarat agar Iris menunggu sejenak. Saat kugeser lembar pertama laporan itu, dadaku langsung mengeras. Semua percakapan tertulis sangat jelas, lengkap dengan waktu dan pemetaan lokasi, tentu semuanya dalam huruf sesuai prosedur, bukan angka. Aku membaca cepat, memahami pola, menautkan setiap informasi dengan apa yang sudah dibocorkan Iris barusan. Dan disinilah puncaknya. Selama beberapa bab sebelumnya, arah penyelidikan masih penuh kemungkinan. Tetapi mulai saat itu, semuanya mulai membentuk satu garis lurus yang tak bisa lagi disangkal. Aku mengangkat pandangan. Ibu Iris, ujarku perlahan, apa yang Anda ceritakan barusan bukan setengah kebenaran, melainkan seluruh pintu gerbang menuju permainan yang jauh lebih besar. Iris mengerutkan kening, gelisah. Apa maksudnya, Pak? Aku menahan laporan itu di atas meja. Anda bilang Haldi berhubungan dengan seseorang bernama R, ya? Ia mengangguk pelan. Aku menyentuh kertas itu dengan ujung jariku. Penyadapan kita mengonfirmasi, bukan hanya R. Ada dua nama lain yang terlibat. Dan parahnya, ketiganya adalah pihak yang selama ini diduga mengendalikan pergerakan di balik lapas, termasuk rekayasa skenario yang menjebak Ammar Zoni. Iris terdiam. Matanya membesar perlahan. Jadi, Haldi benar-benar bagian dari mereka? Aku menarik napas panjang. Lebih dari itu, Bu. Ia bukan sekadar bagian. Ia salah satu dari 3 orang yang menjadi jalur komunikasi utama. Bukan otak, tapi tangan kanan dari seseorang yang posisinya jauh lebih kuat. Keheningan langsung membeku di ruangan itu. Tangis Iris pecah tanpa suara. Hanya getaran bibir dan air mata yang meleleh satu persatu, meluncur ke pipinya. Ia memejamkan mata, menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan emosi yang terlalu dalam untuk dibiarkan meledak. Aku biarkan ia menangis sejenak. Ini bukan sekadar informasi kriminal untuknya. Ini tentang suaminya, rumah tangganya, dan seorang anak yang di tengah badai besar tidak pernah paham apa yang sebenarnya sedang diperebutkan oleh orang dewasa. Setelah beberapa menit, ia mengusap wajahnya. Pak Ade, tolong jujur saja. Kalau benar Haldi ada di dalam lingkaran itu, apa itu berarti Ammar akan diputus lebih berat? Apapun yang menjerat Ammar sekarang, jawabku pelan, bukan sepenuhnya berasal dari kesalahannya sendiri. Kami sudah mendapat cukup bukti bahwa ada rekayasa yang mendorongnya. Dan itu yang akan kami jebol. Iris menggeleng pelan. Anakku, dia sudah bertanya tentang ayahnya. Bagaimana aku menjelaskan semua ini kalau ternyata ayahnya diperlakukan tidak adil? Bagaimana aku menjelaskan bahwa suamiku sendiri terlibat dalam menjebak mantan suamiku? Ia menunduk, memegang dadanya seolah sesak. Aku merasakan naluri empati bekerja. Seringkali penyidik dianggap dingin, tetapi yang duduk di depanku ini bukan pelaku kejahatan, melainkan ibu yang ketakutan keluarganya hancur. Ada satu hal yang harus Anda pahami, Bu, ucapku akhirnya. Anda bukan bagian dari rencana ini. Anda bukan kaki tangan siapapun. Anda adalah saksi, dan yang lebih penting, Anda adalah seseorang yang akhirnya memilih jujur meski taruhannya masa depan rumah tangga Anda. Ia memaksa tersenyum getir. Pilihan yang, rasanya seperti menghancurkan diri sendiri. Aku menggeleng. Tidak. Anda justru sedang membuka kemungkinan baru. Untuk Ammar. Untuk anak Anda. Dan untuk memisahkan mana kebenaran, mana manipulasi. Iris menghela napas panjang. Jadi, apa langkah selanjutnya? Aku menarik berkas baru, meletakkannya di depannya. Kita masuk ke inti konflik. Tapi saya harus memastikan satu hal. Ia menatapku, menunggu. Ketika Haldi memberitahu Anda tentang rencana awal menjatuhkan Ammar, apakah ia menyebut seseorang yang memerintahkannya secara langsung? Iris terdiam lama. Sangat lama. Ia menatap lantai. Menelan ludah. Saat akhirnya ia mengangkat wajahnya, air matanya kembali jatuh. Ada satu nama, tapi saya takut mengucapkannya. Suasana ruangan menjadi dingin. Sunyi.
Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tidak menunjukkan apapun di wajahku. Aku hanya mencondongkan tubuh sedikit dan berkata pelan, "Sebutkan." Karena nama itu akan menjadi pemantik ledakan di bab selanjutnya. Iris menutup mata. Bibirnya gemetar. Namanya meluncur keluar dengan suara nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat tengkuku meremang. Nama yang selama ini hanya berupa bayangan, akhirnya muncul sebagai pelaku nyata. Nama itu masih menggantung di udara, seolah melayang tanpa gravitasi. Satu nama, satu identitas yang selama ini hanya menjadi rumor, bisikan samar, bayangan di belakang tirai kekuasaan. Aku menatap Iris Bella tanpa berkedip. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah satu-satunya pegangan yang tersisa. Saat namanya terucap tadi, bukan hanya tubuhnya yang bergetar, tetapi juga struktur penyidikan ini. Nama itu bukan nama sembarangan, bukan orang kecil, bukan pemain pinggiran, dan bukan sekadar penghubung. Nama itu adalah sosok yang selama ini diduga menjadi dalang dari berbagai operasi gelap di balik fasilitas lapas, termasuk manipulasi pergerakan napi tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan pihak tertentu. Aku menghembuskan napas pelan, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Iris, Anda yakin nama itu yang disebut Haldi sendiri?" Iris mengangguk lirih. "Iya, Pak. Saya tidak mungkin salah dengar. Dia bilang, semua instruksi terakhir datang dari dia. Dan Anda tahu posisi orang itu di luar sana?" Iris menelan ludah. "Saya tahu, dan itu yang membuat saya takut." Aku menyandarkan tubuh, meremas pelan berkas yang sejak tadi kupeluk. Ketakutan Iris bukan berlebihan. Sosok yang ia sebut bukan hanya punya jabatan, tapi juga lingkaran loyalis yang siap memutus suara siapapun yang mengancam. "Pak, apa yang akan terjadi pada Haldi?" Pertanyaan itu meluncur pelan, tetapi terasa berat. Aku menatapnya, mencoba membaca ketakutan yang bersembunyi di balik matanya. "Ibu ingin saya jawab sebagai penyidik, atau sebagai manusia?" Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya memerah. "Sebagai manusia dulu." Aku menarik napas lebih panjang kali ini. Sebagai manusia, saya bisa bilang, Haldi sedang berdiri di atas jalan yang ia gali sendiri. Ia bekerja sama dengan orang yang tidak pernah peduli siapa yang tersakiti selama tujuan mereka tercapai. Dan sayangnya, ia memilih jalan itu dengan sadar. Iris menutup mulutnya, menahan isap. "Lalu, kalau sebagai penyidik?" "Sebagai penyidik, tugas saya hanya satu, mengikuti bukti. Dan bukti saat ini membawa kita ke dia. Semua akan berjalan sesuai prosedur, termasuk memeriksa Haldi. Tapi saya janji, satu hal." Aku mencondongkan tubuh sedikit. "Kami tidak akan menyentuh Anda sebagai tersangka. Anda saksi. Anda korban dalam situasi yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan." Iris menatapku lama, sebelum akhirnya mengangguk dengan lemah. Aku membuka rekaman baru. "Ibu, saya perlu Anda mengulang, bagaimana tepatnya Haldi menyebut nama itu." Iris menghapus air mata. "Malam itu kami bertengkar. Ia pulang dalam keadaan gelisah. Teleponnya terus bergetar. Saya sempat melihat nama pengirim pesan, inisialnya sama dengan nama yang saya sebut tadi." Ia menarik napas pendek. "Haldi bilang mereka harus mempercepat rencana. Bahwa orang itu mulai tidak sabar. Dan, kalau operasi menjebak Ammar berhasil, Haldi dijanjikan posisi baru di sebuah proyek besar." Aku mencatat cepat. Di kepalaku, pola mulai terbentuk. Haldi bukan pencipta skenario. Ia cuma tangan pekerja. Pemanfaat. Dipakai, diberi janji. Dikendalikan oleh orang yang berdiri terlalu tinggi untuk disentuh tanpa bukti kuat. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanyaku. Iris menatap lantai. "Saya marah. Saya bilang, Ammar adalah ayah dari anak saya. Saya tidak mau anak saya kehilangan ayahnya 2 kali. Dan Haldi menertawakan saya, katanya saya terlalu melankolis." Suaranya pecah. Malam itu saya tidur di kamar berbeda. Dan sejak itu, Haldi mulai semakin rahasia. Telepon selalu di mode senyap, sering keluar tanpa alasan jelas. Aku mengetuk meja pelan. "Iris,
Saya harus beritahu Anda sesuatu yang mungkin lebih mengejutkan dari apapun sebelumnya. Ia menatapku dengan raut takut. Nama yang Anda sebut tadi, bukan hanya muncul dari ucapan Haldi. Nama itu juga muncul di hasil penyadapan kami. Dan lebih jauh lagi, muncul di dokumen keuangan yang sedang ditelusuri tim kami. Iris tampak semakin pucat. Maksudnya, dia terlibat langsung? Bukan hanya terlibat, jawabku tegas. Ia adalah salah satu operator utama. Mengatur siapa yang harus dipindahkan, siapa yang dibungkam, termasuk siapa yang perlu dijebak agar tidak bisa bersuara. Iris menutup wajahnya sekali lagi. Tuhan, apa yang Haldi lakukan? Itu yang akan kita bongkar, ujarku. Tapi saya butuh sesuatu dari Anda. Apa? Saya butuh Anda menghadapinya. Bukan untuk memancingnya bicara tentang operasi, tapi untuk memastikan di mana posisinya sekarang. Apa ia masih memegang komunikasi dengan orang itu? Dan apa ia mulai mencium bahwa penyidikan ini mengarah kepadanya? Iris langsung menggeleng keras. Tidak, Pak, saya takut. Saya benar-benar takut. Aku memberi isyarat menenangkan. Tenang, Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Kami akan pantau, kami awasi, kami pastikan tidak ada celah yang membahayakan Anda. Tapi Anda harus menjadi pemicu. Ia mengusap wajahnya pelan. Kalau saya lakukan, apakah ini bisa menyelamatkan Ammar? Aku menatapnya dalam-dalam. Potensi itu besar. Sangat besar. Ia menggigit bibir. Matanya berkaca. Dan perlahan, sangat perlahan, ia mengangguk. Baik, Pak, saya akan melakukannya. Saat Iris keluar dari ruangan, aku memandangi kursi kosong di depanku. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih berbahaya. Nama yang ia ucapkan tadi kini berdiri di tengah penyidikan ini seperti bayangan besar yang siap melahap siapapun yang mendekat.